Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di sini, berkumpul kembali, melanjutkan pembahasan kitab, masih pada kitab Ighatsatul Lahfan min Masha'idis Syaitan. Dan kita sudah sampai kepada bab tanda-tanda hati yang sehat. Kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullah, bahwasanya mereka, orang-orang yang hatinya sehat, mereka akan mengutamakan untuk menuntut ilmu kepada Allah, menuntut ilmu tentang Allah, tentang agama Islam ini, mengutamakan segala sesuatu yang mengutamakan segala sesuatu yang menunjukkan jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang paham tentang perkara ini, masakinu ahlud dunya khuruju minad dunya wa ma dzaqu adyaba ma fiha. Kasiannya mereka, para ahlu dunia, ialah ketika mereka keluar dari dunia dan belum mendapatkan apa yang paling baik di dalamnya, belum mendapatkan apa yang paling lezat di dalamnya. Qila, dikatakan kepadanya, wa ma atyaba ma fiha, dan apa itu yang paling lezat di dunia? Qala, mahabbatullah, yang paling lezat di dunia adalah mencintai Allah, wal unsu bihi, dan berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, wa syauqu ila liqa'ih, dan rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atih, dan bernikmat-nikmat dengan mengingat Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Dan itu memang benar, ya. Yang namanya kenikmatan yang tinggi di dunia itu adalah kenikmatan yang seperti ini, ya. Dan yang seperti ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan kita mengenal Allah, dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari agama ini, mengerti pembahasan agama ini dari setiap sudut-sudut syariatnya, sehingga kita melihat keindahannya, mengetahui kenikmatannya, ya. Mereka para ulama, ketika mempelajari agama ini, di antara mereka bahkan ada yang mudzakarah, keluar dari masjid dalam kondisi apa? Selesai sholat isya, mudzakarah di hadapan masjid, yakni saya mudzakarah berdiskusi tentang masalah hadis. Saya mendengar dari fulan bin fulan mengatakan yang demikian, yang satunya lagi, oh ya saya juga mendengar demikian, sampai terdengar adzan subuh, dalam kondisi mereka berdiri nggak sadar, saking nikmatnya, Demikian pula, pernah kita singgung juga di majelis ini, ketika Bisdan, antum sendiri apa sama keluarga? Sama istri. Itu masuk di sebelah aja, ya. Oh, tadi udah kesini terus pulang. Oh, udah pulang ya, wes. Kalau enggak di rumah tak lagi. iya, kalau nganu masuk ke samping aja. Oh, sama saya. Iya. Oh, dimatikan tadi. Tadi udah tanya lain, sebentar. Tapi pernah kita sebutkan pula di majelis ini, bagaimana kisahnya Muhammad
bin Husain ya, Al-Khatib ya, yang terkenal dengan keutamaannya ya, keutamaan dari sisi hartanya, wilayah kekuasaannya, jabatannya, di mana beliau mengatakan ya, ma'a'lamu ya ahla syai' minal wazirah ya wal wilayah allati indi. Aku tidak mengenal ya al-halaw, aku tidak mengenal kenikmatan, ya, kelezatan ya, yang lebih nikmat daripada wazirah wal wilayah, daripada kementerian dan wilayah kekuasaan yang sekarang ada padaku ya. Sampai aku menjumpai At-Tabrani yang mengalahkan Al-Ju'abi di masjid ya. Ketika itu beliau sedang masuk masjid, kemudian At-Tabrani sedang mudzakarah dengan Al-Ju'abi, Abu Bakar Al-Ju'abi ya. Maka kemudian ya, Abu Sulaiman At-Tabrani ini ya, dia mendominasi diskusi itu dengan banyaknya riwayat yang ada pada dirinya. Kemudian tetapi Al-Ju'abi dia mendominasi, mengalahkan, nggak mau kalah dengan At-Tabrani dengan kecerdasan yang dia miliki ya, pendalilan, kecerdasan, demikian pula dari sisi perdebatan ya, dari sisi logika dia tidak mau kalah di situ. Maka kemudian terangkatlah suara mereka berdua di masjid ini, rame ini ya, berdua semua pada ngumpul di situ gitu. Sampai pada ketika Abu Bakar Al-Ju'abi ini mengatakan, aku punya satu hadis yang hanya satu-satunya aku yang mengetahui di dunia gitu ya, salam gitu. Akhirnya dia sebutkan ya, dia sebutkan hadisnya ya dari Abu Khalifah, kemudian mendengarnya dari Abu Sulaiman ya, dan mendengarnya dari fulan gitu. Maka kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW dan disebutkan hadisnya. Nah, kata At-Tabrani ya, yang engkau sebut Abu Sulaiman dari gurumu Abu Khalifah itu adalah aku gitu ya. Maka dengarkanlah ya hadismu dari aku agar tinggi sanadmu. Maka At-Tabrani mengalahkan Al-Ju'abi ketika itu. Maka Al-Khatib mengatakan bahwasanya ketika itu aku berandai-andai bahwasanya al-wizarah wal wilayah ya, kekuasaan dan kementerian yang ada padaku ini aku berikan aja ke orang lain gitu, dan aku ingin ada pada kedudukannya At-Tabrani ketika itu, dan aku bergembira dengan kegembiraannya At-Tabrani ya. Demikianlah, jadi yang namanya ilmu itu suatu kenikmatan yang besar yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sudah mampu untuk meraih kenikmatannya. Tetapi terkadang yang demikian itu dibutuhkan yang namanya perjuangan ya, karena ketika baru pertama kali masuk itu nggak enak biasanya gitu, capek belajar bahasa Arab iki opo sih kon tasrifan gitu, dari awal suruh fa'alu gitu, akhirnya bubar gitu ya kan. Nah, kenapa itu ngebornya baru 1 meter 2 meter belum keluar airnya Pak gitu ya. Lihat kita iya. Dulu yang ikut berapa tuh? 20 ada, 30 ya. Terakhir tinggal 3 tuh. Tinggal Hanif, Maman sama 4 tinggal 4 Golib sama satu lagi sama. Nah, itu belum keluar airnya. Tetapi ketika sudah mendapatkan kenikmatannya, dia tidak mau menggantinya dengan sesuatu yang lain. Ya. Karena yang namanya ilmu itu luar biasa, Pak. Ya, ringan dibawa. Ya, berbeda dengan harta. Kita punya harta tanah 5 hektar nggak bisa dibawa kemana-mana. Tetapi yang namanya ilmu itu khafifal mahmal, ringan dibawa kemana-mana. Kemanfaatannya ada untuk kita. Ya. Bahkan yang namanya ilmu itu ya disebutkan di dalam sebuah syair itu adalah mahkota di atas kepala kita. Dan sultan ya, pedang yang sangat tajam yang terhunus yang tidak mungkin tumpul. Ya. Berbeda dengan wilayah. Seorang yang ketika memiliki wilayah, ya dia menguasai wilayah tersebut. Tetapi seorang yang memiliki ilmu, dia memiliki kekuasaan untuk menggerakkan hati-hati manusia. Ya. Pernah di masanya atba'ut tabi'in, ya, ketika khalifah ketika itu berjalan, kemudian dari kejauhan ada kepulan kayak debu-debu berterbangan. Dia nggak tahu apa itu gitu. Setelah didekati ternyata apa? Al-Imamu A'mas rahimahullahu ta'ala. Orang-orang di belakangnya ngikut tuh sama Al-Imamu A'mas sambil membawa catatan. Gitu ya.
Kata khalifah ketika itu, ini kekuasaan yang sesungguhnya. Ya, ini kekuasaan yang sesungguhnya. Demikian pula ya, banyak kisah-kisah para ulama ketika itu. Ya, demikian pula ketika raja, seorang raja ketika meninggal, dia bisa digantikan oleh keturunannya, ya, atau oleh orang lain. Tetapi ketika para ulama meninggal, siapa yang akan menggantikan? Ya, nggak ada. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, kehilangan besar di tengah para sahabat. Ketika para sahabat meninggal, kehilangan besar di kalangan para tabi'in. Ya, yang namanya ilmu itu seperti cahaya yang terang benderang, yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Ya. Demikian pula ilmu itu adalah pedang yang terhunus, laisa yanbu, yang nggak pernah tumpul. Itu. Anak contoh, karena kasih contoh kisahnya Ibnu Abbas, ya, Ibnu Ammi Rasulullah SAW. Ya, ketika itu pasukan orang-orang Khawarij ini ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang Khawarij ini jumlahnya besar nih, sampai 50.000 orang nih, banyak ketika itu. Ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sudah siap menyiapkan pasukannya, ya, untuk membela diri karena mau diserang. Maka kemudian Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menemui mereka, ya, orang-orang Khawarij ini. Ya. Tapi dilarang sama sahabat yang lain karena dikhawatirkan keselamatannya. Gitu. Tapi kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya enggak masalah gitu. Saya tahu apa yang saya perbuat. Akhirnya diizinkan. Akhirnya beliau pergi. Ketika pergi, Ibnu Abbas itu memakai pakaian yang sangat bagus, yang paling bagusnya. Karena orang Khawarij ini dikenal sebagai orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud, membuang dunia, batuknya hitam-hitam, kemudian di pipinya ada bekas nangis air matanya. Setiap malam dia menangis karena takut kepada Allah. Ya. Ketika bertemu, dia melihat Ibnu Abbas dengan pakaian seperti itu, melihat dengan yang tatapan yang meremehkan, yang mengejek gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ada apa kalian? Pakaian ini dipakai oleh Nabi kalian. Ya. Yang lain udah bilang, wah jangan di depan nih, orang bahaya nih gitu. Terus kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ucapannya. Apakah ada di antara kalian, ya, ashabun Nabi SAW? Apakah di antara kalian ada sahabatnya Nabi SAW? Nggak ada, diam semua. Kata Ibnu Abbas, ji'tu min indi ashabi Rasulillah SAW. Aku datang dari sisi sahabatnya Nabi SAW. Ya. Apa yang kalian permasalahkan? Gitu. Maka kemudian mereka mengutarakan alasan-alasannya, ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling kuat adalah mereka membawakan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, sedangkan Ali bin Abi Thalib waktu itu mengambil penengah dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, supaya berdamai. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya, lalu bagaimana dengan ayat firman Allah Ta'ala, ya, apa namanya, fa'khud hakaman min ahlihi hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, ya, wa in khiftum shiqaqu bainahuma, ya, wa in khiftum shiqaqu bainahuma, ya, fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, ya, tentang ayat rumah tangga. Ketika kalian khawatir terjadi perceraian di antara keduanya, ya, maka utuslah, ya, penengah, hakaman min ahliha, penengah dari sisi wanita, wa hakaman min ahlihi, dan penengah dari sisi pria mereka yang berdiskusi. Gitu, ya. Dengan datangnya Ibnu Abbas ini, satu orang aja, separuh lebih dari orang-orang Khawarij ini kembali rujuk. Ya. Nggak jadi memberontak. Yang separuh lagi orangnya udah dikit kan, melarikan diri, mundur sampai di daerah yang namanya Harura. Ya, mereka membangun kekuatan lagi di situ. Ya, makanya di kitab-kitab yang lama terkadang antum bisa melihat ucapan di situ ahlul Harura, ya, al-Hururiyah, kadang itu yang dimaksud Hururiyah itu adalah orang-orang Khawarij, ya, sama yang dimaksud. Itulah ilmu, ya. Ringan dibawa kemana-mana, ya, ringan dibawa kemana-mana. Ya.
Ibnu Hazm rahimahullahu taala ketika ada yang hasad kepada beliau dan dibakar seluruh buku-bukunya, ya, maka Ibnu Hazm mengatakan wa in tuhriqal qirtas lam tuhriq ma tadamanuhu fil qirtas bal huwa fis sadri. Ya, kalau kalian membakar kertas-kertas itu, kalian nggak bisa membakar apa yang terkandung dalam kertas itu. Bahkan apa yang terkandung dalam kertas itu sudah ada dalam dadaku. Ya. Anzilu wa yanzilu ma'iyya fi raka'i bi haitsu anzil, ya, wa yudfanu ma'iyya fi qabri, ya, itu akan turun, akan selalu bersamaku, ya, di mana aku turun bersama dengan tungganganku, bahkan akan dikuburkan bersamaku di dalam kuburku, ya, khafifal mahmal, ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, alaikum bil hirs ala ta'lim ala talabil ilm, ya, hendaklah kita semua, ya, sungguh-sungguh di dalam apa? Menuntut ilmu, karena manfaatnya besar. Demikian pula kita akan mendapatkan kenikmatannya ketika memang sudah sampai pada suatu titiknya. Maka dari itu di sini disebutkan mahabbatul yang paling nikmat di dunia adalah mahabbatullah wal unsu bihi. Mencintai Allah dan bersungguh-sungguh menuju kepadanya, wa syauqa ila liqa'ih, dan rindu untuk bertemu dengannya, wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atih, dan bernikmat-nikmat dengan mengingatnya dan berbuat ketaatan kepada Allah. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, innahu la yamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. Sesungguhnya telah berlalu sesaat pada diriku suatu waktu, ya, ketika aku merasakannya dan aku mengatakan in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. Kalau seandainya para penghuni surga itu ada pada kondisi yang saya rasakan saat ini, ya, sungguh itu merupakan kehidupan yang sangat baik. Padahal belum masuk surga, ini masih di dunia nih. Ya, kenikmatan itu nggak terus-menerus dirasakan, sesaat aja, gitu. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya dengan berbuat ketaatan, ya, kemudian dengan belajar, dengan mengenal Allah, dengan mengenal syariat ini. Nanti lewat waktu itu. Ya, kenikmatan ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, kenikmatan ketika kita mengangkat tangan minta kepada Allah di malam hari, ya, itu nggak terus-menerus, cuma sesaat aja lewat, gitu, ya, sampai kita bisa bergetar hati kita dan meneteskan air mata, ya. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya, wallahi ma tabatid dunya ila bi mahabbatihi wa ta'atih. Demi Allah, dunia itu tidak terasa nikmat kecuali dengan mencintai Allah dan berbuat ketaatan kepadanya. Walal jannah illa bi ru'yatihi wa musyahidatihi. Demikian pula surga itu tidak akan lengkap kenikmatannya kecuali dengan melihat Allah dan mempersaksikannya. Wa qala Abu Husain Al-Wiraq, hayatul qalb fi dzikri hayyil ladzi la yamut wal 'aisyu hani al hayatu ma'allahi ta'ala la ghairuh. Kehidupan hati ialah dengan mengingat sesuatu yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dan kehidupan yang nikmat yang didambakan adalah kehidupan bersama Allah Ta'ala, tidak dengan yang lainnya. Walihadza kana al-faut 'inda al-'arifina billahi ashaddu 'alaihi minal maut. Maka demikian, yang namanya keluputan dari berbuat ketaatan di sisi orang-orang yang mengenal Allah itu lebih dahsyat efeknya daripada kematian, ya. Kalau kita sering luput, ya, Pak, ya, lewat gitu aja, gitu, ya, sering lewat gitu aja. Di antara mereka para ulama ada yang sampai menangis karena telat takbiratul ihram, gitu, ya, menangis sampai air matanya ngalir sampai ke jenggotnya, gitu, telat takbiratul ihram. Kita sering banget telat, gitu. Allah, ya. Li'annal faut inqita'u 'anil haq wal maut inqita'u 'anil khalq. Karena sesungguhnya keluputan itu adalah terputusnya dari al-haq, adapun kematian adalah terputusnya dari makhluk. Fakam bainal inqita'ain, maka keterputusan mana yang lebih besar menurutmu, ya. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya,
Man qarrat ainuhu billahi ta'ala qarrat bihi kullu ain. Wa man lam taqarra ainuhu billahi taqatta'a qalbuhu ala dunya hasarat. Ya. Barang siapa yang matanya itu senang untuk melihat Allah, ya, senang untuk melihat Allah, rindu untuk berjumpa dengannya, ya, qarrat bihi kullu ain, maka setiap mata itu senang untuk melihatnya. Ya, ada orang kayaknya biasa aja, pakaiannya biasa aja, ya, tapi orang-orang senang lihat dia itu, senang gitu dari jauh tuh, masya Allah gitu, sudah senang lihat dari jauh. Ya, waman lam taqarra ainuhu billah, tetapi barang siapa yang dia itu tidak senang untuk melihat Allah, berjumpa dengan Allah, ya, senang untuk mendekat kepada Allah, taqatta' qalbuhu ala dunya hasarat, maka terputuslah hatinya, ya, dari dunia itu dengan penuh penyesalan. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad, man surra bi khidmatillahi surratil asya'i kulliha bi khidmatihi. Wa man qarrat ainuhu billahi qarrat uyunu kulli ahad bin nadhari ilaihi. Barang siapa yang senang untuk berkhidmat kepada Allah, maka segala sesuatu makhluk itu juga senang untuk berkhidmat kepadanya. Ya, suka untuk melayaninya, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi barang siapa waman qarat ainuhu billahi qarat uyunu kulli ahadin bin nadhari ilaihi, dan barang siapa yang senang untuk melihat Allah, maka setiap mata akan senang untuk memandangnya. Kemudian alamatu sahatil qalb, tanda-tanda sehatnya hati yang lainnya. Wa min alamati sahatil qalb an la yaftur an dzikri rabbih wa la yas'um min khidmatihi. Salah satu tanda sehatnya hati adalah dia tidak pernah kosong dari mengingat Allah. Demikian pula tidak pernah luput, ya, tidak pernah lalai dari berkhidmat kepadanya. Wala ya'nusu bi ghairihi, dan dia juga tidak sangat berhasrat untuk mendekat kepada selain Allah. Ya, dia hasratnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa biman yadulluhu alaihi, kecuali kepada siapa yang mendekatkan dirinya, menunjukkan dirinya jalan menuju Allah. Wa yadhkuruhu bihi, atau mengingatkan dirinya kepada Allah. Wa yudzakiruhu bihadzal amr, ya, atau, ya, mengingatkan terhadap perkara tersebut. Wa min alamati sahatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga, annahu idza fatahu wirduhu wajada li fautihi alaman a'dham min ta'allumil harisi bi fawatihi malihi wa faqdihi. Termasuk tanda sehatnya hati ialah ketika dia luput dari wiridnya, lupa enggak zikir pagi, lupa enggak zikir sore, ya, maka dia mendapati keluputannya itu adalah rasa sakit yang besar, ya, yang menimpa dirinya, ya, lebih besar daripada, ya, dia kehilangan hartanya. Wa min alamati sahatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga, annahu yashtaqu ila khidmatihi kama yashtaqul ja'i ila at-ta'ami wasyarab. Ya, termasuk tanda dari sehatnya hati ialah dia rindu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rindunya orang lapar terhadap makanannya dan minumannya. Ya, sudah sholat subuh selesai, dia nunggu-nunggu kapan sholat duhur, ya. Kok lama banget, ya. Ya, sudah sholat duhur selesai, kapan nih sholat asar. Ya, sudah sholat maghrib selesai, sebentar lagi sholat isya, nggak usah pulang, lanjut taklim . Ya, dia nunggu-nunggu. Ya. Yang namanya sholat itu bukan sesuatu yang berat, gitu, yang memberatkan dirinya, bahkan sesuatu yang menyenangkan yang dia tunggu-tunggu. Makanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk sholat, ya Bilal, arihna ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami. Kalimatnya apa? Istirahatkan kami. Ya. Beda dengan orang yang memang hatinya berpenyakit. Ya. Dengar adzan Allahu Akbar gitu, waduh, sholat lagi, barusan sholat, ini kok udah sholat lagi, gitu, ya. Berbeda, yang satu rindu, yang satu merasa terbebani. Wa min alamati sahatihi, dan termasuk pula tanda sehatnya, annahu idza dakhala fis shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya washtadda alaihi khurujuhu minha wajada fiha raihatuhu wa na'imuhu wa qurrat ainuhu wa sururu qalbihi. Termasuk tanda dari sehatnya hati ialah ketika masuk waktu sholat,
ya hilang semua keinginannya terhadap dunia. Ya, udah hilang, pengennya segera ke masjid. Wastadda alaihi khurujuhu minha, dan dia sungguh-sungguh bergegas untuk meninggalkan dunia tersebut. Wajada fiha raihatuhu wa na'imuhu, dan dia mendapatkan ya sejuknya ketaatan tersebut dan kenikmatannya. Wa qurat ainuhu wa sururu qalbihi, dan hatinya itu menjadi bahagia dengannya, ya menjadi senang. Wa min alamati sahatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga, ayakuna hammuhu wahidan wa ayakuna fillah, yakni keinginannya cuma satu, untuk Allah saja. Wa min alamati sahatihi ayakuna asyahhu bi waqtihi ayadhhaba dha'ian min asyaddin nasi syakhan bimalihi. Termasuk tanda sehatnya hati ialah dia sangat pelit terhadap waktunya, terbuang sia-sia gitu saja. Lebih pelit daripada orang yang sangat pelit terhadap hartanya. Ya, eman-eman ya, dijami gitu. Ini masih ada waktu efektif sampai jam 10 tidur. Masih bisa baca kitab yang lain ya. Anak mendapati teman-teman anak di sana kalau pas belajar itu ada yang bisa kuat seharian di musola gitu. Ya, bisa kuat di musola, perpustakaannya kan jadi satu sama masjid itu di musola sampingnya. Gitu. Ya, kitab itu turun semua itu. Kitab-kitab itu. Ya, luar biasa gitu. Anak kadang kalau pas kumpul sama ustadz-ustadz itu anak belum tidur, anak udah tidur tuh masih pada belum tidur gitu. Anak bangun kok wis do melek sholat iki turu nek kapan gitu. Iki turu kapan gitu ya. Apa namanya? Mereka bener-bener ini apa? Diwaktuin gitu. Ya, diwaktuin. Untuk waktu itu mereka bener-bener memanfaatkan. Wa minha ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'dhamu minhu bil amal. Nah, ini yang Ana sampaikan kemarin. Dan di antara tanda sehatnya juga bahwasanya dia lebih memfokuskan untuk memperbaiki amalannya ya daripada banyaknya amalannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalannya, yang terbagus amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Ya. Jadi ketika sholat nggak usah cepet-cepet, dipikir aja ini udah sesuai belum. Allahu Akbar, ini udah kayak sholatnya Nabi belum ya. Gitu, Allahu Akbar. Jadi fokusnya kepada sahihnya amal, bukan banyaknya amal. Fayahrisu alal ikhlasi fihi wa nasihati wa mutabi'ati wal ihsan. Maka dia bersungguh-sungguh untuk ikhlas dalam amalan tersebut, memurnikannya untuk Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbuat sebaik-baiknya. Washtaddu ma'a dzalika minnatallahi alaihi fihi wa taqsiruhu fi haqqillah, dan dia menyadari ya bersama dengan yang demikian apa yang dia kerjakan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa kurang dalam mengerjakannya ya. Makanya setiap habis assalamualaikum bukan alhamdulillah tapi apa? Astaghfirullah. Astagfirullah ya Allah, saya cuma mampunya kayak gini ya Allah, terimalah amalan saya ya Allah. Astagfirullah ya, saya bertobat kepadamu ya Allah, ini maksimal yang bisa saya berikan. Kasihanilah saya ya Allah, astagfirullah ya. Dulu kita menyangka ya, sholat duha itu apa? Melancarkan rezeki gitu ya kan. Padahal sholat duha itu rezekinya gitu. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Yang nggak diberikan kepada orang lain. Ya, yang nanti jadi timbunan kita besok insya Allah di padang mahsyar ketika dikeluarkan. Fahadi sittu masyahidu la yashhaduha illal qalb al-hayyus salim. Dan ini adalah 6 yang kita saksikan, yang tidak dipersaksikan padanya kecuali hati yang hidup yang selamat. Wabil jumlah, maka intinya di sini, faqalbu sahih, ya, hati yang sahih, yang hidup ialah huwallazi hammuhu kulluhu fillah, adalah yang keinginannya seluruhnya untuk Allah, wa hubbuhu kulluhu lahu, kecintaannya seluruhnya untuk Allah. Kecintaan-kecintaan yang lain hanya ngikut saja. Ya, kalau membantunya dalam ketaatan maka dia cinta, kalau tidak maka dia meninggalkannya. Wal qasduhu lahu, keinginannya fokusnya kepada Allah. Wa badanuhu lahu, ya, badannya untuk Allah. Wa amaluhu lahu, amalnya untuk Allah. Wa naumuhu lahu wa yaqtadathu lahu, tidurnya dan kesadarannya untuk Allah.
wa hadithuhu wa hadithu anhu ashha ilaihi min kulli hadith, ya, berbicara tentang Allah, ya, menceritakannya, saling berdiskusi, itu sesuatu yang paling dia sukai. Wa afkaruhu tahumu ala maradihi wa mahabihi, ya, dan memikirkan Allah, ya, kemudian fokusnya pembicaraannya seputar itu, seputar agama ini, itu adalah sesuatu yang fokusnya dia mencari bagaimana mendapatkan keridhaan Allah dan rasa cintanya. Al-khalwatu bihi atharu indahu min khiltah illa haitsu takunu khiltatun ahabba ilaihi wa ardhalahu. Berkhalwat, yakni bersendiri dengan Allah, ya, itu lebih dia pentingkan, ya, kecuali ketika bercampur dengan manusia itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaannya. Qurratu ainihi bihi, ya, kesenangannya dengannya, wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu ilaihi, ya, tumakninahnya, mapannya, jiwanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kullama wajada min nafsihi tafatan ila ghairihi tala 'alaiha ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka setiap kali dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari selain Allah, maka dia mengucapkan ayat ini kepada dirinya sendiri. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Fahuwa yuraddiduhu 'alaiha al-khitabu bidzalik. Maka dia mengulang-ulang ayat tersebut untuknya. Liyasma'ahu min rabbihi yauma liqa'ihi fayansabaghul qalbu baina yadayhi ilahu wa ma'budahul haq bisighatil ubudiyah. Kita dengerin ayat dulu. Sirul ubudiyatu sifatan lahu wa dzauqan la taklifan. Maka jadilah yang namanya penghambaan, pengibadahan menjadi sifat dari hati yang seperti ini. Dzauqan, dia merasakan kenikmatannya, la taklifan, tidak merasakan ibadah itu berat, beban untuknya. Fayati biha tawaddudan wa tahabbuban wa taqarruban. Maka orang yang seperti ini itu mendatangi ketaatan kepada Allah, pengibadahan dengan rasa cinta, rasa senang, rasa taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'til muhib al-muqim fi mahabbihi wa mahbubihi bi khidmatihi wa qada'i ashghalihi. Sebagaimana seorang pecinta yang mendatangi sesuatu yang dia cintai untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Fakullama 'arada lahu amrun min rabbih aw nahyun ahsa min qalbihi natiqan yantiqu labaika wa sa'daik ini sami'ul muti' mumtathilun walaka 'aliyal mannah walaka 'aliyal minnah fi dzalik walhamdu fihi a'idun ilaik. Maka setiap kali, ya, muncul perintah dari Rabb-nya atau larangan, dia adalah orang yang paling bersemangat untuk, paling haus untuk menunaikannya. Ya, dari hatinya dia selalu berkata, labaik wa sa'daik, ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku melayanimu. Ini sami'ul muti', aku mendengar dan aku mentaati. Mumtathil, aku menerima tanggung jawab ini. Ya, walaka aliyal minnah, dan engkaulah, ya, setinggi-tinggi pemberi karunia yang maha dermawan terhadap hal yang demikian. Artinya apa yang kau perintahkan itu semua sebenarnya untukku. Ya. Walhamdu fihi a'idun ilaik, dan segala puji seluruhnya kembali kepadamu. Wa idza asabahu qadr wajada min qalbihi natiqan yaqul ana abduk wa miskinuk wa faqiruk wa ana abdukal faqir al ajizud dhaif al miskin wa anta rabbil azizir rahim la sabrali in lam tasbiruni wa la quwwata li illam tahmiluni wa taqawuni la malja'ali minka illa ilaik wala musta'anu li illa bika walan sirafi li an babika wala madhab li anka. Ya, dan setiap kali dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, dia selalu mengatakan, ya, aku adalah hambamu, aku membutuhkanmu, ya. Ana abduk, aku adalah hambamu yang fakir, yang lemah, ya, yang miskin.
sedangkan engkau adalah Rabbku yang aziz, yang maha pengasih. Tidak ada kesabaran bagiku ya, kecuali engkau telah menyabarkanku. Tidak ada kekuatan untukku ya, kecuali engkau membantuku dan menguatkanku. Tidak ada tempat berlindung kepadaku darimu kecuali kepadamu. Dan tidak pula ada tempat meminta pertolongan untukku kecuali kepadamu. Demikian pula tidak ada kepadaku tempat berpaling kecuali kepada pintumu ya, dan tidak ada tempat pergi kecuali kepadamu ya Allah ya. Dan ini seterusnya seperti itu. Ini masih ada 2 bab tetapi kalimatnya sama, serupa, bahwasanya ketika seorang yang hatinya telah tercelup dengan pencelupan ibadah ini, ketika dia mendapatkan kebaikan ya, dia mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Dan ketika dia dipalingkan dari yang menurut dia baik ya, dia akan mengatakan keburukan telah dipalingkan padaku ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui ya, apa rahasia di baliknya ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, karena sudah mepet waktu iqamah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.